Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kaskadia untuk belajar matematika. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pelajaran yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi untuk membuat persamaan garis lurus. Yang pertama di sini ada yang melewati satu titik dan yang kedua di sini melewati dua titik. Ingat ya, di sini ada Y1, X1, Y2, X2 di sini nanti sesuai dengan soalnya. Ingat hanya ada dua ya rumusnya, melewati satu titik jika diketahui satu titik dan gradien. Oke, harus ada satu titik dan gradiennya. Kemudian yang melewati dua titik harus ada dua titik yang diketahui. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak contoh soal berikut ini. Oke, nomor 1 dulu ya. Di sini saya punya titik A, negatif 2,1. Oke, gradiennya 2. Kita disuruh mencari persamaan garis lurus yang melewati titik A, negatif 2,1. Oke, dan bergradien. Gradien itu apa? M. Oke, M-nya adalah 2. Oke, kalau sudah, kita pakai rumus yang mana ya? Yang atas atau yang bawah? Oke, yang atas, yang Y dikurangi Y1 sama dengan M. Oke, dikalikan X dikurangi X1. Nah, ini rumus untuk mencari persamaan garis lurus yang melalui satu titik, betul, dan bergradien 2. Harus diketahui ya, satu titik dan gradiennya. A ini negatif 2 sebagai X1 dan 1 ini sebagai Y1. Oke, kemudian kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Y1 nya kita ganti angka 1, M nya kita ganti angka 2, X1 nya kita ganti angka negatif 2. Yang Y dan X saja kita biarkan. Oke, gitu ya, paham ya? Yang X1, Y1 kita masukkan ke dalam rumus, M juga kita masukkan ke dalam rumus, Y sama X nya dibiarkan saja. Oke, mari kita selesaikan. Y dikurangi 1 sama dengan 2 dikali X ditambah 2. Karena negatif ketemu negatif ya, jadinya positif. Kemudian jadi Y dikurangi 1 sama dengan kali dijabarkan 2 kali X, hasilnya adalah 2X. Kemudian yang terakhir ada di sini 2 kali 2. Oke, satu-satu ya. 2 kali X, 2X, 2 kali 2 hasilnya 4. Oke, kalau sudah seperti itu saya buat jadi Y sama dengan 2X ditambah 4 ditambah 1. Dari mana satunya? Negatif 1 ini pindah ke kanan, tadinya negatif jadi positif. Oke, kemudian yang X dibiarkan, jadi Y sama dengan 2X ditambah 4 tambah 1, hasilnya adalah 5. Oke, ini sudah betul untuk persamaan garis lurus yang diinginkan. Sudah ketemu Y sama dengan 2X ditambah 5. Oke, namun apabila kalian mengerjakan soal pada pilihan ganda, tidak ada pilihan jawaban Y sama dengan 2X ditambah 5, maka kita harus pindah dulu Y-nya ke kanan, ke ruas kanan bareng-bareng sama temennya. Jadi 2X ditambah 5 dikurang Y sama dengan 0. Dari mana kok dikurang Y, Us? Dari Y-nya tadinya positif, pindah ke kanan jadi negatif. Gitu, jadi 2X disebelahin ya, dikurangi Y ditambah 5 sama dengan 0. Oke, biar jadi 1, biar deketan yang variabel dengan variabel. Tidak usah berubah jadi positif karena dia tidak nyebrang sama dengan. Oke, selesai. Jadi persamaan garis lurus yang melewati titik negatif 2,1 dan bergradien 2, boleh jawabannya yang Y sama dengan 2X tambah 5, boleh juga jawabannya yang 2X dikurang Y ditambah 5 sama dengan 0. Gitu. Tapi nanti kalau misalkan soalnya pilihan ganda, biasa saya pakai rumah belajar. Kalau tidak ada Y sama dengan, berarti kalian harus inisiatif merubah biar jadi sama dengan 0 gitu. Saya untuk jadinya saya pakai yang bawah aja ya. Jadi 2X dikurangi Y ditambah 5 sama dengan 0. Oke, ini aja ya pakainya ya. Oke,
paham semuanya? Baik, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4. Oke, nomor 4 dulu ya, sebelum kita masuk ke nomor 2 dan 3. Di sini saya punya titik K negatif 2,5 dan titik L 4, negatif 3. Di sini kita disuruh mencari persamaan garis yang melalui titik K dan titik L. Nah, di sini karena ada dua titik yang diketahui, maka tentu saja kita pakai rumus yang bawah ya, yang Y dikurangi Y1 per Y2 min Y1. Oke, hati-hati di sini rumusnya jangan sampai terbalik. Oke, Y dulu baru sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Oke, kalau sudah kita masukkan. Oke, di sini jangan lupa ya kalau yang ada per-pernya ini untuk dua titik yang diketahui pada soal. Oh iya, kita kasih tanda dulu X1 Y1 dan X2 Y2 biar tidak keliru memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Oke, kalau sudah kita masukkan angka-angkanya bersama-sama ya. Yang Y dan X tidak ada angka 1 dan 2 nya, kita biarkan saja Y dan X. Oke, berarti di sini Y dikurangi Y1 nya 5 per Y2 nya adalah negatif 3. Oke, dikurangi 5 sama dengan X dikurangi X1 nya negatif 2 per X2 nya adalah 4. Oh, sebentar. Oke, X2 nya adalah 4 dikurangi negatif 2. Hati-hati nanti negatif-negatif berjejer ini jadi positif ya. Oke, yuk kemudian kita selesaikan. Jadi Y dikurangi 5 yang bawah jadi negatif 3 dikurangi 5. Jadi negatif 8. Baik, sama dengan X ada negatif berjejer jadi positif. X ditambah 2 per 7 gaya yang bawah jadi 6. 4 ditambah 2. Kemudian kita kalikan silang, yang negatif 8 dikali X ditambah 2, yang 6 dikalikan dengan Y dikurangi 5. Oke, kita kali silang, saya beri catatan ya di bawahnya. Jadi 6 dikurangi 5 sama dengan negatif 8 dikali X ditambah 2. Oke, kalau sudah kita jabarkan satu-satu. 6 kali Y jadi 6Y, 6 kali negatif 5 jadi negatif 30, negatif 8 dikali X jadi negatif 8X, negatif 8 kali 2 jadi negatif 16. Oke, bisa semua ya, gampang, tinggal dikalikan satu-satu yang ada di dalam kurungnya. Kemudian kita rubah negatif 8X dikurangi 16, kita pindahkan ke sebelah kiri. Oke, jadi 6Y dikurangi 30 ditambah 8X ditambah 16. Tadinya negatif semua jadi positif. Oke, sama dengan 0 karena semuanya sudah berpindah, tidak ada angka lagi di ruas kanan. Oke, nanti ini yang titik-titik dikerjakan ya. Yang ada titik merahnya ini kita kerjakan. Sebelumnya kita tulis dulu yang X dan Y, 8X ditambah 6Y karena nggak ada temannya, maka kita tulis lagi. Kemudian negatif 30 ditambah 16, hasilnya negatif 14 sama dengan 0. Selesai. Mau seperti ini boleh, mau disederhanakan semuanya dibagi dengan 2 juga boleh. Oke, jadi persamaan garis yang melalui titik K negatif 2,5 dan L 4, negatif 3, hasilnya adalah 8X ditambah 6Y dikurangi 14 sama dengan 0. Saya tuliskan di bawah sini ya. Oke, K negatif 2,5 dan L 4, negatif 3. adalah 6Y dikurangi 30 ditambah
maaf, 8x ditambah 6y dikurangi 14 ya. Oke, sudah ada yang lebih sederhana. Sama dengan 0. Baik, kita masuk ke soal yang nomor 2 ya. Dari 1, 4, terus kita ke 2. Kita disuruh menentukan persamaan garis yang melalui titik 4, -6 dan hati-hati di sini ada kata-kata sejajar. Oke, sejajar dengan garis 2x dikurangi 2y dikurangi 3, 2y sama dengan 3x ditambah 8. Oke, di sini kita akan menganalisa dulu. Di sini sudah ada ketemu x1 y1. Ada satu titik yang diketahui. Kemudian di sini ada kata-kata sejajar. Sejajar apa? Sejajar garis. Oke, sejajar itu berarti kalau dua garis saling sejajar, dia gradiennya adalah sama. Oke, kalau garis sejajar dia pasti gradiennya sama. Berarti nanti kita cari dulu gradiennya 2y sama dengan 3x ditambah 8, gradiennya berapa. Kemudian akan kita buat persamaan garis baru yang melalui titik 4, -6 dan gradiennya sama dengan gradiennya 2y sama dengan 3x ditambah 8. Oke, kita cari dulu, kita buat bentuk y sama dengan, jadi 3x dibagi 2 ditambah 8 dibagi 2. Masih ingat ya caranya? Kemudian ketemulah kalau sudah ada 4y sama dengan, berarti gradiennya adalah angka di depannya x. Sudah saya beri kotak ya. Di sini saya tulis m sama dengan 3/2. Oke, kalau sudah, itu kan gradiennya sama, berarti nanti m-nya yang akan kita pakai juga adalah 3/2. Oke, nanti kita buat masukkan ke dalam rumus. Oke, rumusnya berarti yang mana ya? Yang atas apa yang bawah? Yang melalui satu titik. Betul sekali, rumusnya adalah yang melalui satu titik. Y dikurangi y1. Oke, saya tulis di sini. Rumusnya sama dengan y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. Oke, kita masukkan angka-angkanya, yang y dan x saja dibiarkan. Kemudian y1 nya kita masukkan angka negatif 6, m nya kita masukkan angka 3/2, x nya kita masukkan x saja, tidak diganti dengan siapa-siapa. Oke, maaf. Nah, dan x1 nya kita ganti angka 4. Oke, kemudian kita jabarkan satu-satu. Yang y ini karena ada berjejer negatif jadi positif ya. Kemudian sama dengan 3/2. Kita kalikan dengan x, hasilnya adalah 3/2x. Oke, kemudian 3 dibagi 2. 3/2 dikali dengan negatif 4. Hasilnya adalah berapa? 12/2 ya. Oke, 12/2 atau 6. Oke, jadi y ditambah 6 sama dengan 3/2x dikurangi 6. Oke, 12 dibagi 2 ya, hasilnya 6. Kemudian di sini x-nya ini, koefisiennya x ini, kita pindahkan dulu aja ya, mereka yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri semua. Sebentar, kita kalikan dulu aja. Kita kalikan dengan 2 karena di sini koefisien di depan x-nya itu masih ada per 2-nya. Biar per-nya hilang, maka kita kalikan 2-nya kedua ruas, baik yang di kiri maupun di kanan kita kalikan 2. Berarti y dikali 2 jadi 2y, 6 dikali 2 jadi 12 sama dengan 3x. 3/2 kali 2 ya, jadi 3x. Kemudian 6 kali 2 jadi 12. Terus yang ruas kiri pindah semuanya ke ruas kanan. Oke, jadi 3x dikurangi 2y dikurangi 12 dikurangi 12. Yang 12 itu positif, pindah ke kanan jadi negatif. Sama dengan 0.
Baik, terus jadi 3x dikurangi 2y dikurangi 24 sama dengan 0. Dah, ketemu hasilnya. Jadi, persamaan garis yang melalui titik apa itu? 4,-6 ya. 4,-6 dan sejajar dengan garis y sama dengan 3x ditambah 8 sama adalah 3x dikurangi 2y dikurangi 24 sama dengan 0. Oke, seperti itu. Bisa semua ya. Diingat kalau misalkan ada keterangan sejajar, berarti dia gradiennya sama dengan persamaan yang diketahui. Gitu. Nanti gradien itu kita pakai untuk membuat persamaan garis yang baru. Baik, sudah bisa semua ya. Kita akan lanjut untuk soal yang nomor 3. Baik, di sini sama. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 6, negatif 8. Dan nah, di sini berbedanya adalah tegak lurus. Yang tadi adalah sejajar. Kalau yang nomor 3 adalah tegak lurus dengan garis 2x ditambah 5. 2x ditambah 5y ditambah 10 sama dengan 0. Oke, tadi ini sejajar ya yang soal nomor 2. Kalau sejajar itu gradiennya sama, tapi di sini keterangannya adalah tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti oke, kita tulis dulu di sini x1 y1-nya. Nah, di sini ada kata-kata tegak lurus berarti nanti gradiennya jika dikalikan harus sama dengan negatif 1. Saya tulis M1 dikalikan M2 itu harus sama dengan negatif 1. Baik, berarti kita cari dulu gradiennya si 2x ditambah 5y ditambah 10 sama dengan 0. Kemudian nanti kita kalikan M2 harus sama dengan negatif 1. Oke, saya tulis dulu persamaan yang ada pada soal. Kemudian kita ubah bentuknya jadi 5y. Ntar saya gambar yang baik dulu. Oke, 5y sama dengan Oke, 5y sama dengan yang 2x dan 10-nya nyebrang ke kanan. Jadi negatif ya. Negatif 2x dikurangi 10. Oke, berarti biar jadi y sama dengan semuanya dibagi dengan 5. Oke, semua dibagi dengan 5, jadi y-nya sama dengan negatif 2x per 5. Oke, sebagai gradiennya, maaf, jadi kan sudah dalam bentuk y sama dengan, berarti negatif 2x per 5 itu adalah sebagai gradiennya yang pertama, gradien 1. Tapi kita butuhnya gradien yang kedua. Oke, berarti kita kalikan M1 dikali M2 kan sama dengan negatif 1. Berarti kita cari dulu nilai M1 dikali M2 nya sama dengan 1 itu berapa sih? Berarti negatif 2 per 5 dikali M2 sama dengan negatif 1. Oke, kemudian yang negatif 2 per 5 nyebrang sama dengan tadinya perkalian dengan M2 jadi pembagian. Berarti M2 sama dengan negatif 1 per negatif 2 per 5. Oke, kalau misalkan kita ubah jadi perkalian maka dia dibalik ya. Jadi 5 per 2. Oke, negatif kali negatif jadi positif. 1 kali 5 per 2 jadi 5 per 2. Oke, ketemu M2 nya adalah 5 per 2. Maka ini adalah nanti gradien yang akan dipakai untuk membuat persamaan baru. Oke, sudah diketahui satu titik.
dan gradiennya sudah diketahui yaitu 5/2. Oke, ini saya kasih kotak ya, dan saya beri notes ini yang dipakai. Oke, kita masukkan dulu rumusnya. Untuk persamaan garis yang melalui satu titik dan bergradien 5/2, berarti Y-1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Y1 nya tadi berapa? Negatif 8, oke, dikali M nya 5/2, Y min negatif 8 sama dengan 5/2 kali X. Nah, nanti ini jadi positif ya, ditambah 6 nanti. Oke, berarti yang Y ditambah 8 sama dengan 5/2 kali X ditambah 6. Oke, kemudian nanti Y ditambah 8 sama dengan 5/2 X ditambah 30/2. Oke. Oke, Y ditambah 8 sama dengan 5/2 X ditambah 15. Oke, kemudian kita kalikan 2 semuanya ya. Biar ini per 2 ini koefisiennya X ini kan ada per 2-nya. Nah, biar per 2-nya ini hilang. Sama seperti yang soal nomor 3 tadi, ada per 2-nya, kita kalikan dengan 2 ruas kiri dan kanannya. Berarti jadi 2Y ditambah 16 sama dengan 5X ditambah 30. Oke, kita buat semua ruas kiri pindah ke kanan. Berarti jadi 5X ditambah, biar dekat sama Y ya, dikurangi 2Y ditambah 30 dikurangi 16 sama dengan 0. Oke, berarti 5X dikurangi 2Y ditambah berapa? 30 dikurangi 16, oke, ditambah 14 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis yang melalui titik negatif berapa tadi? 6 ya? Oke, negatif 6, negatif 8 dan tegak lurus dengan garis apa ya tadi? Garis 2X ditambah 5Y ditambah 10 sama dengan 0. Oke, adalah, nah itu garisnya ketemu kita 5X dikurangi 2Y ditambah 10 ya. Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Jika masih ada yang belum paham, bisa langsung japri saja di nomor WhatsApp saya. Terima kasih. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.